Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku SMP Negeri 2 Punju, khususnya kelas 8. Salam Pancasila. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita sudah memasuki pembelajaran keempat. Nah, minggu kemarin pembelajaran 1, 2, 3 kita sudah mempelajari tentang bab 4. Nah, sekarang di pertemuan keempat ini kita mempelajari tentang bab 5 dan subbab A. Namun sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan harapan semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada bab 5 ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya ini masih rangkaian dari bab 4 ya, tentang semangat kebangkitan nasional, di mana salah satu tahapan persatuan bangsa Indonesia itu diantaranya adalah Sumpah Pemuda. Nah, di bab 5 ini kita akan membahas Sumpah Pemuda, masuk di subbab A, yaitu tentang arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemuda Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, Sumpah Pemuda ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, bagaimana bisa lahirnya Sumpah Pemuda itu, Bu? Bagaimana prosesnya? Apa sejarahnya? Kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita akan membahas peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Peran pemuda sangat berpengaruh pada masa kebangkitan nasional. Organisasi Budi Utomo menjadi organisasi pertama dan pelopor kebangkitan bangsa Indonesia. Tentu kalian masih ingat bahwa organisasi Budi Utomo itu merupakan organisasi yang anggotanya adalah para mahasiswa Stovia atau mahasiswa kedokteran yang atas atas gagasan dari Dr. Wahidin. Nah, disinilah dapat terlihat bahwa peran pemuda itu sangat berpengaruh pada kebangkitan bangsa Indonesia. Nah, kemudian setelah lahirnya Budi Utomo tahun 1908 itu menjadi pelopor untuk lahirnya organisasi-organisasi lain yang bersifat perjuangan. Diawali dari organisasi kedaerahan. Yang pertama adalah organisasi Trikoro Darmo. Itu berdiri tahun 1915 yang didirikan oleh R. Satiman, tepatnya tanggal 7 Maret. Kemudian tanggal 12 Juni 1908 berubah nama menjadi Jong Java. Jadi Jong Java itu nama pertamanya adalah organisasi Trikoro Darmo. Kalau dilihat dari Jong Java itu berarti organisasi ini adalah organisasi daerah Jawa. Tujuan dari organisasi Trikoro Darmo atau Cikal Bakal Jong Java adalah mempererat tali persaudaraan antara siswa Bumi Putra, menambah pengetahuan umum, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Nah, organisasi Trikoro Darmo atau Jong Java ini merupakan organisasi besar ya, organisasi yang cukup besar. Kemudian ada Jong Sumatranan Bon, berdiri tanggal 9 Desember tahun 1917, merupakan organisasi persatuan Sumatera. Tujuannya adalah untuk mempererat antar pelajar Sumatera dan mengembangkan budaya Sumatera. Kemudian yang ketiga adalah Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Jong Ambon dari Ambon, Jong Minahasa dari Minangkabau, ya. Jong Minahasa, Jong Celebes itu dari Sulawesi. Nah, Jong Ambon itu berdiri tahun 1908. Nah, antara tahun 1918 ralat. Nah, tahun 1918 sampai 1919 itu berdiri Jong Minahasa dan juga Jong Celebes. Salah satu tokoh dari Jong Minahasa adalah Sam Ratulangi. Nah, setelah adanya organisasi-organisasi kedaerahan yang muncul setelah Budi Utomo, muncul juga organisasi pelajar yang lahir setelah Budi Utomo, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Nah, ini Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia ini berdiri pada tahun 1926. Ini adalah atas hasutan atau permintaan dari Perhimpunan Indonesia. Jadi Perhimpunan Pelajar Indonesia itu lahir setelah lahirnya Perhimpunan Indonesia. Kalau Perhimpunan Indonesia itu berdiri tahun 1922. Ini di Belanda. Namanya itu pertama itu namanya Indische Vereniging. Nah, kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia.
Jadi organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia itu dipelopori oleh Perhimpunan Indonesia. Nah, organisasi pelajar-pelajar Indonesia dan organisasi Perhimpunan Indonesia itu merupakan organisasi yang paling gencar mengumandangkan persatuan Indonesia. Jadi pelopor persatuan Indonesia itu salah satunya adalah organisasi pelajar-pelajar Indonesia dan Perhimpunan Indonesia. Atas gagasan dan ide para pemuda anggota P3I dan PI, akhirnya diadakanlah Kongres Pemuda. Jadi Kongres Pemuda itu atas ide atau gagasan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kita masuk di Kongres Pemuda. Nah, ini awal mulanya perjalanan Sumpah Pemuda itu lahir. Jadi berawal dari terbentuknya organisasi kedaerahan, terbentuknya organisasi pelajar, membentuk sebuah persatuan, mereka memiliki ide dan gagasan untuk perlunya diadakan Kongres Pemuda. Yang pertama, Kongres Pemuda 1 itu dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Ketuanya adalah Muhammad Tabrani. Agendanya adalah persatuan. Jadi Kongres Pemuda 1 itu membahas persatuan. Hasilnya adalah cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Jadi bukan lagi cita-cita merdeka itu bukan lagi cita-cita organisasi kedaerahan, tetapi menjadi cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Semua perkumpulan pemuda berusaha meningkatkan persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Jadi organisasi-organisasi kedaerahan itu semua berusaha untuk bergabung menjadi satu, membentuk sebuah organisasi nasional yang awalnya tadi daerah Sumatera, daerah Sulawesi, daerah Minahasa, sekarang diminta untuk berusaha berkumpul dalam satu wadah, yaitu organisasi nasional. Nah, kemudian Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Ketuanya adalah Sugondo Joyo Puspito, itu adalah anggota P3I, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Melakukan 3 kali rapat. Rapat pertama tanggal 27 itu di gedung KJB. Ya, di gedung KJB bisa dibaca bukunya Gedung KJB itu apa? Ya, gedung KJB itu adalah Gedung Katolik Jongenlingen Bonn. Ya. Pada saat itu Muhammad Yamin menguraikan arti dan hubungan persatuan itu dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu faktor sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, typo ya berani nulisnya, pendidikan dan kemauan. Jadi 5 faktor hubungan atau 5 faktor yang mempengaruhi hubungan dan arti persatuan itu adalah ini menurut Muhammad Yamin, disampaikan pada rapat pertama Kongres Pemuda 2. Kemudian rapat kedua tanggal 28 Oktober 1928 membahas tentang pendidikan. Ya, pembicaranya pada saat itu adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi. Mereka menyepakati bahwa anak-anak itu harus mendapat pendidikan kebangsaan, ya. Jadi harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Jadi di sekolah dan di rumah itu harus sama pendidikannya, harus seimbang. Anak-anak juga harus dididik demokratis. Jadi di rapat kedua ini membahas tentang pendidikan. Rapat pertama membahas tentang arti penting dan hubungan persatuan. Ya. Kemudian rapat yang ketiga atau rapat penutup juga dilaksanakan tanggal 28 Oktober. Kalau rapat ketiga ini di gedung Indonesia Klub Gebau, sekarang Museum Sumpah Pemuda. Jadi di gedung Sumpah Pemuda, di gedung Museum Sumpah Pemuda. Kalau dulu namanya Indonesia Klub Gebau. Kemudian pada rapat ketiga ini menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Hasilnya dari rapat ketiga ini merupakan puncak dari kongres ya. Yang pertama, rumusan Sumpah Pemuda yang ditulis oleh Muhammad Yamin. Jadi yang menulis naskah Sumpah Pemuda itu adalah Muhammad Yamin. Kemudian menetapkan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. Kemudian lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia yang dibuat oleh W.R. Supratman dan diperdengarkan pertama kali ya di Kongres Pemuda ini pada rapat ketiga pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian dipublikasikan melalui media surat kabar Sunpo pada saat itu. Nah, jadi puncak kongres itu ada di rapat ketiga Kongres Pemuda tanggal 27
sampai 28 Oktober, kemudian melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana Sumpah Pemuda itu dibaca bersama-sama oleh seluruh pemuda yang mengikuti rapat pada saat itu dan diperdengarkan oleh seluruh Indonesia. Jadi Sumpah Pemuda itu merupakan ikrar, merupakan kesepakatan seluruh pemuda Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara yang merdeka, negara yang beridentitas, salah satunya yaitu menetapkan bendera, menetapkan lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu selangkah lagi, sebentar lagi bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Namun perjalanannya masih panjang ya, dari tahun 1928 sampai 1945 baru merdeka. Jadi masih banyak perjuangan-perjuangan yang dilakukan para pahlawan bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Nah, kita masuk di arti penting dan makna Sumpah Pemuda. Yang pertama ya, pada naskah Sumpah Pemuda yaitu, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, tanah air Indonesia. Ya. Nah, pada aspek ini bermakna satu nusa. Ya, bermakna aspek satu nusa yang artinya mengakui satu tanah air yang meliputi seluruh wilayah NKRI, baik daratan, lautan maupun udara. Nah, satu nusa bermakna Nusantara itu artinya adalah kepulauan, karena bangsa Indonesia itu berbentuk kepulauan yang terpisahkan oleh laut, danau dan lain sebagainya, yang jumlah pulaunya mencapai 13.466 pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil, memiliki keindahan dan kekayaan sumber daya alam yang menjadi kebanggaan bagi bangsa. Jadi makna Sumpah Pemuda yaitu salah satunya satu nusa atau mengakui satu tanah air. Yes, baik seluruh wilayah NKRI, darat, lautan maupun udara, dan juga bangga akan keindahan dan kekayaan alamnya. Kemudian yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, di sini sudah dapat dilihat bahwa bermakna aspek satu bangsa, mengakui satu bangsa, satu kebangsaan, di mana bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang majemuk, yang memiliki suku, adat, budaya yang beraneka ragam. Nah, perbedaan atau bermacam-macam suku, adat, budaya ini tidak dijadikan pemecah belah, tetapi dijadikan alat pemersatu bangsa dan harus terus untuk melestarikannya. Kemudian yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Di sini dapat dilihat bahwa aspek satu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang dijadikan alat komunikasi antar suku, antar daerah dan antar budaya. Itu adalah arti penting dan makna dari Sumpah Pemuda. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan segera dikerjakan tugasnya. Hari ini ulangan harian ya. Baik, Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Pancasila.